Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Jariah. Saya mahasiswi pendidikan matematika di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi GeoGebra, serta cara penggunaan dasar dari aplikasi ini. GeoGebra itu merupakan aplikasi matematika dinamis yang dibuat dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus yang berfungsi sebagai media pembelajaran matematika. Oke, langsung saja. Untuk mendownload aplikasi GeoGebra, kita harus membuka browser terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, atau aplikasi browser lainnya. Tapi di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian tuliskan www.geogebra.org. Nah, lalu pilih bagian yang paling atas yaitu GeoGebra Pre-Made Apps. Kita klik. Dan ini adalah halaman awalnya. Di bagian kiri sini ada beberapa pilihan. Ada Home, Newsfeed, Resource, Profile, People, Classroom, dan App Downloads. Kita langsung saja pilih bagian yang App Downloads. Nah, di sini tersedia beberapa aplikasi seperti Graphing Calculator, 3D Calculator, Geometri, CAS Kalkulator, dan ada GeoGebra Classic 5 dan 6. Nah, sekarang saya akan mendownload GeoGebra Classic 6. Di sini ada dua opsi, ada download dan start. Nah, karena saya akan mendownload aplikasi ini, saya langsung klik saja bagian download. Kita klik bagian download. Nah, di bagian kiri bawah ini merupakan proses pendownloadan. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai proses pendownloadan aplikasi GeoGebra ini. Nah, untuk kecepatan pendownloadannya itu tergantung koneksi jaringan yang digunain teman-teman. Kalau koneksi jaringan teman-teman bagus, pendownloadannya akan cepat. Tapi kalau koneksi jaringan teman-teman buruk, mungkin akan cukup lama juga. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita langsung klik aja. Klik satu kali. Kita tunggu beberapa saat untuk membuka aplikasinya. Nah, internetnya kita close saja. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, ini adalah proses penginstalan. Kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah sini, nah, di sini ada tulisan installing. Jadi, aplikasi ini sedang diinstal. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra yang sudah kita download tadi. Di bagian atas ini ada beberapa toolbar yang tentunya bisa kita gunakan. Kemudian di bawahnya, di bagian kiri ini ada halaman untuk kita menginput titik, fungsi, persamaan, pertidaksamaan, dan lain sebagainya. Nah, di bagian tengah ini ada diagram kartesius, di mana ketika kita memasukkan fungsi atau persamaan di sini, maka gambarnya akan muncul di sini. Misalnya kita memasukkan fungsi kuadrat, maka kurvanya akan terbentuk di sini. Kemudian di bagian kanan ini ada fitur-fitur lain yang bisa
kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Karena kita di sini akan belajar dasar dari aplikasi ini, maka kita tutup terlebih dahulu bagian ini, fitur lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenali fitur-fitur yang ada di sini. Ini toolbar yang ini adalah Move, di mana toolbar ini berfungsi untuk mengatur atau memindahkan diagram Kartesius. Kita bisa memindahkannya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, di sini ada point of object, ada intersect, dan seterusnya. Poin ini adalah titik ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah ini ada perintah atau panduan untuk, misalnya di sini kita akan membuat titik. Nah, di sini perintahnya adalah select position or line function or kurva. Jadi pilih atau tentukan posisi pada garis atau pada kurva. Nah, misalnya kita kan akan membuat titik nih. Kita akan membuat titik di sini. Nah, titik A ini ada pada koordinat -2,3. Jadi ini adalah keterangan dari titik ini. Selanjutnya misalnya kita akan membuat titik di sini. Titik B ada pada koordinat -5,1. Jadi setiap titik yang kita buat, maka koordinatnya akan ada di sini sebagai keterangannya. Selanjutnya kita ke menu selanjutnya. Ini adalah garis. Di sini ada macam-macam garis. Ada garis, ruas garis, sinar, dan lain-lain. Nah, misalnya kita akan membuat garis. Perintahnya adalah select 2 points or position. Jadi pilih 2 posisi untuk membuat titik. Misalnya kita akan membuat garis. Titik pertama saya simpan di sini. Misalnya kita klik saja. Kemudian titik keduanya di sini. Nah, jadi garis CD itu, ini adalah persamaan dari garis CD-nya. Min 2x plus 3y sama dengan min 3. Seperti itu. Jadi setiap kita membuat garis, maka persamaannya akan ada di keterangan ini. Oke, langsung saja ke menu selanjutnya. Ini ada macam-macam garis. Ya, sama macam-macam garis juga, tapi di sini ada garis tegak lurus, garis sejajar, ada perpendikular bisektor, ada garis bagi, dan garis singgung, dan masih banyak lagi. Ini masih ada lagi. Nah, misalnya kita akan membuat contoh garis yang sejajar. Di sini adalah perintahnya select point and parallel line. Misalnya kita menentukan poin atau titik di sini. Di sini. Kemudian garis yang akan disejajarkannya adalah garis ini. Nah, jadi garis E ini sejajar dengan garis DC atau CD. Sekarang kita ke menu selanjutnya. Di sini ada poligon atau menu untuk membuat bangun datar seperti persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, dan bangun datar lainnya.
Kemudian di sini ada bangun datar yang sisi-sisinya sama. Misalnya segi 6, segi 8, tapi setiap sisinya memiliki ukuran yang sama. Misal kita buat nah di sini perintahnya adalah select 2 point then enter number of vertex. Nah, jadi kita pilih dulu titiknya untuk membuat bangun datarnya. Misalnya di sini. Nah, jadi ini masukkan berapa sisi yang akan dibuat. Misalnya kita akan membuat segi 6 dengan sisi yang sama. Kita klik segi 6 dan jadi deh. Jadi ini adalah segi 6-nya. Selanjutnya ada menu lingkaran. Di sini ada macam-macam lingkaran, ada dengan titik tengah, ada lingkaran dengan jari-jari, ada lingkaran dengan 3 titik, setengah lingkaran, dan sebagainya. Misalnya kita akan membuat lingkaran yang memiliki titik pusat, kita klik dulu titik pusatnya, kemudian teman-teman bisa menggesernya mau sebesar apa lingkaran yang dibutuhkan, itu tergantung teman-teman ya. Misalnya kita segede ini. Nah, persamaannya ada di sini, keterangannya semuanya ada di sini. Selanjutnya di sini ada elips, ada hiperbola, parabola. Saya akan membuat contoh elips. Di sini sudah ada ya jelas perintahnya teman-teman. Select to Koci then find bla bla bla. Misal kita buat di sini dan di sini. Kalian tinggal geser kursornya aja dan tentukan titiknya. Misalnya di sini. Nah, jadi deh. Kemudian selanjutnya ada sudut. Di sini misalnya kita akan membuat sudut. Perintahnya adalah select 3 point or 2 lines. Pilih 3 titik atau 2 garis. Kita pindahkan dulu ya. Misal di sini. Nah, pilih 3 titik teman-teman. 1, 2, 3. Nah, jadi sudut QRS adalah 45 derajat. Misalnya kita mau mengukur sudut karena tadi bisa memilih dengan 2 garis ya teman-teman. Kita coba ini kita pilih garis GH dan garis HI. Nah, jadi ukuran sudutnya adalah 240 derajat. Selanjutnya di sini ada titik bayang atau titik cermin. Ada titik cermin pada garis, titik cermin pada titik cermin pada lingkaran, dan lain-lain. Nah, kita akan membuat contoh titik bayang pada garis. Misalnya kita buat titik di sini terhadap sumbu. Nah, jadi ini adalah titik bayangnya. Mudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada fitur media pembelajaran. Jadi tidak hanya ini, teman-teman juga bisa menambahkan teks, gambar, dan lain sebagainya.
Dan ini adalah menu untuk mengatur diagram kartesius. Misalnya kita mau zoom in, zoom out, dan pindah-pindahkan diagramnya. Oke teman-teman, jadi tadi mungkin sedikit cara yang bisa teman-teman pakai untuk menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.